Selamat pagi anak-anak kami. Harapan kami pagi ini kalian semua masih tetap berada di rumah dalam keadaan sehat dan siap menerima pembelajaran pagi ini. Topik kita hari ini adalah menelaah struktur fabel. Untuk apa kita mempelajari topik ini? Setelah mempelajari topik ini, diharapkan anak-anak kami dapat menentukan struktur fabel dari berbagai teks fabel yang telah kalian baca. Masih ingatkah semua apa yang dimaksud dengan fabel? Pengertian fabel, coba kamu lihat di layar. Fabel adalah cerita fiksi yang menceritakan kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Struktur fabel ada 4 bagian. Ingat ya, yang kita bahas hari ini struktur fabel, bukan unsur-unsur fabel. Kalau unsur-unsur fabel itu menyangkut tema, alur, dan seterusnya. Tapi yang kita bahas pagi ini adalah struktur fabel. Struktur fabel ada 4 bagian. Coba kamu lihat. Yang pertama, orientasi. Pada bagian orientasi dipaparkan mengenai tokoh dan latar. Bagian yang kedua, komplikasi. Bagian ini memaparkan mulai timbulnya masalah sampai masalah memuncak. Masalah memuncak itu sering juga kita sebut dengan klimaks. Bagian yang ketiga, resolusi. Penyelesaian. Pada bagian ini dipaparkan penyelesaian masalah itu sendiri. Dan yang terakhir adalah koda. Penutup cerita. Ditandai dengan adanya perubahan sikap para tokoh. Biasanya perubahan sikap itu dari yang jahat menjadi yang baik. Nah, sekarang coba kamu perhatikan teks fabel yang ada di layar yang berjudul Kisah Semut dan Kepompong. Coba kamu perhatikan teks fabel yang ada di layar. Kamu baca paragraf demi paragraf. Nanti kita akan sama-sama menelaah strukturnya. Mana bagian orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa bagian orientasi itu memaparkan tokoh dan latar. Tadi pada teks fabel yang telah kita baca, tokohnya ada semut, gajah, harimau, badak, burung, dan sebagainya. Latar tempatnya di sebuah hutan. Latar waktunya pada suatu hari. Dan latar suasananya ada badai yang sangat dahsyat. Itu semua kita temukan pada paragraf pertama. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bagian orientasi terdapat pada paragraf pertama. Selanjutnya, bagian komplikasi munculnya masalah. Masalah yang muncul pertama adalah kepompong yang sedang menangis karena tak ada tempatnya berlindung. Semut datang mengejek. Bukan hanya kepompong yang diejek, tetapi binatang-binatang lain juga ikut diejek. Hingga suatu saat si semut terjebak di dalam lumpur hidup. Semut minta tolong. Kebetulan di tempat itu ada kupu-kupu yang dahulu kepompong yang dia ejek. Itu kita temukan pada paragraf kedua, 3, dan 4. Jadi bagian komplikasi kita temukan pada paragraf 2, 3, dan 4. Selanjutnya, bagian resolusi, penyelesaian masalah. Bagaimana penyelesaian masalah? Ternyata kupu-kupu, walaupun dahulu sudah diejek, tetap mau menolong si semut. Semut jadi malu dan dia minta maaf kepada kupu-kupu. Penutup cerita, semut berjanji tidak akan menghina sesama makhluk hidup.
Demikian telaah kita tentang teks fabel yang berjudul Kisah Semut dan Kepompong. Sebagai latihan bagi anak-anak kami, di layar ada beberapa cuplikan teks fabel. Nah, sekarang kamu baca dan kamu tentukan bagian manakah cuplikan teks tersebut. Apakah dia orientasi, komplikasi, resolusi, atau koda? Silakan. Nah, anak-anak kami, coba sesuaikan jawaban kamu dengan kunci jawaban yang tersedia. Jika sudah benar semua, berarti hasil yang kamu dapatkan hari ini cukup bagus. Namun, jika hasilnya belum maksimal, tetap berlatih. Baca teks fabel sebanyak-banyaknya dan kamu telaah. Pasti bisa. Ibu yakin pasti bisa. Demikian pembelajaran kita pagi ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.